segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. These contain varied play materials. Oke, baik. Jadi apa yang ditemukan ya, anak-anak tersebut diperlihatkan bagaimana memperlakukan boneka itu kan. Nah, orang dewasa memperlakukan boneka tersebut dengan cara meninju, menendang, diangkat gitu ya kan. Nah, anak-anak yang melihat itu langsung meniru apa yang dilakukan orang dewasa dan tidak juga waktu memberikan contoh tidak ada alat-alat ya, tapi ada alat-alat di situ ya, yang sebenarnya nggak dikasih tiru, tapi dia tahu bahwa doll ini boleh disakitin, boleh ditendang, boleh apa. Oh, pakai ini lagi, dia ambil lagi palu ya tadi ya, martil, dipukul seperti itu. Ternyata tiruan itu menghasilkan lebih parah dari yang dia lihat gitu. 10 kali lipat dari serem kan kayak gitu. Hal-hal yang agresif. Jadi kita bisa mencontoh atau melihat seseorang melakukan perilaku agresif, kita bisa melakukan 10 kali lipat lebih parah dari orang itu gitu loh. Ya berkembang gitu, betapa bahayanya hal itu. Nah,
Oke, Bobodol eksperimen 1961 setup anak-anak melihat orang dewasa memukul boneka tiup ya, Bobo. Hasil temuan, anak meniru agresi tanpa diajari atau disuruh. Anak yang melihat model diberi reward akan lebih agresif. Anak yang melihat model dihukum meniru lebih sedikit tapi tetap bisa meniru jika ditawari hadiah. Jadi kalau dikasih sesuatu ya kalau dia tahu itu salah, walaupun itu dia kan belum mengerti kalau itu salah atau tidak, tapi orang dewasa pun tahu itu salah pun kalau dikasih reward dia akan melakukan hal yang sama yang disuruh. Nah, agresi ini bisa dipelajari melalui pengamatan ya, melalui sesuatu yang kita lihat, kita amati. Ya, makanya yang di awal kita kemarin ada dalam pertemuan awal kan, siapa sih yang kita tiru kan? Nih, ada model siapa sih yang kita tiru? Ada yang bilang bapak, ada yang ibu gitu kan. Lebih banyak keluarga ya, karena lebih dekatnya keluarga gitu. Gitu. Tapi sesuatu yang kita tiru apanya gitu. Tentu bukan hanya yang baik-baik saja, tapi ada hal yang mempengaruhi hidup kita yang ya kadang-kadang tidak baik juga gitu. Saya juga ya seperti itu sama gitu. Gitu. Cuma ada hal-hal yang memang akhirnya dalam kehidupan gitu kita mau berubah gitu. Tapi perubahan itu kita nggak bisa disuruh-suruh juga, dimarah-marahin juga. Kita berubah ya dari diri kita. Ketika kita juga observasi lagi, oh observasi saya mengamati ketika berperilaku seperti itu ternyata tidak baik ya, sangat merugikan orang lain dan ternyata lama kemudian merugikan saya. Contoh kayak gitu. Makanya tidak apa-apa Bapak Ibu ambil tes itu. Nah, semakin mengenal diri sendiri. Nah, Bapak Ibu kan saya kasih 3 tes. Kalaupun sama hasilnya nggak apa-apa, karena kan namanya alat tes tuh kadang-kadang beda ya. Nah, tes tiga-tiganya, buka tiga-tiga link, cek diri kita tuh kayak gimana gitu. Ya gitu. Memang sebenarnya free ini nggak terlalu ini ya, hasilnya nggak terlalu kayak hasil MMPI ya, alat ukur yang resmi gitu. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita tahu sedikitnya. Karena kan dari questions itu kan banyak sekali pertanyaan yang kita akan jawab ya. Nah, mungkin ada benar berapa persen dari hasil alat tes free ini yang gratis ini Bapak Ibu. Nah, Bandura Social Learning mengatakan teorinya adalah 4 stage. 4 yang stage yang pertama attention, memperhatikan, retention, lalu production, lalu motivasi. Jadi ada dia mengamati dulu, baru perilakunya dia ke kognitif. Ya, berpikir, lalu menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu lalu melakukan sesuatu. Jadi melihat dulu, berpikir dulu, menghasilkan sesuatu, hasil itu membuat dia termotivasi melakukan hal yang baik atau tidak. Nah, itulah disebut dari Bapak Maslow kita yang mempunyai piramid piramid Maslow yang kita pelajari kemarin, hierarki itu. Nah, itu semua kan dari attention kita, retention kita, production, baru motivasi naik ke atas atau tidak naik atau tetap stay gitu. Nah, ini saling connect ya, saling mempengaruhi, saling mendukung setiap teori ya, gitu. Perhatikan attention dalam 4 tahap pembelajaran observasi. Attention ya. Jadi kalau kita mengamati apa yang bekerja gitu. Ketika kita mengamati anak kita amati di lingkungan kerja kita mengamati keluarga kita, menurut tahap Bandura ada 4 tahap observasi atau pengamatan itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah attention. Ya tentu kalau kita nggak fokus ya kita nggak ada yang kita amati kan. Kita kalau lagi juga mengamati sesuatu tapi kita nggak fokus ke situ ya tentu attention kita nggak di situ gitu. Kita nggak fokus di situ ya tentu nggak ada retention di situ. Tapi ketika kita attention kita fokus, perhatikan model, perhatikan anak, perhatikan orang tua, perhatikan siapapun, perhatikan klien, seperti itu ya. Ya, 4 tahap observasi yang kita lakukan ketika kita menjadi psikolog, 4 ini penting sekali untuk kita lakukan. Lalu kalau attention itu berarti kita hadir kan di situ kan. Ya, bukan kita nggak hadir. Maksudnya hadir bukan diri kita saja yang hadir, tapi seluruh tubuh kita, pikiran kita, mata kita, atensi kita hadir di situ, memperhatikan seseorang yang kita sedang amati. Lalu lahirnya retention. Perilaku disimpan dalam ingatan. Ya, diproses dalam pikiran. Setelah selesai mengamati,
Lalu reproduction, individu mencoba meniru perilaku tersebut sesuai kemampuan fisiknya. Ketika anak-anak ya, kan ketika anak-anak meniru. Lalu ada motivasi untuk meniru jika insentif atau tujuan personal.